Assalamualaikum. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai kelanjutan dari kata kerja. Klasifikasi kata kerja yang pertama itu ada dari segi bentuk. Ada bentuk dasar atau yang belum mengalami perubahan seperti pemberian imbuhan, pengulangan, dan juga penggabungan. Contohnya itu seperti kata makan, duduk, dan tidur. Sedangkan bentuk turunan kata kerja yang sudah mengalami perubahan, contohnya kata mengajari yang merupakan sudah dibubuhi imbuhan, dan kata malam-malam yang sudah mengalami pengulangan. Dari segi hubungannya, kata kerja terdiri dari kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang memiliki objek. Contohnya seperti Randy menulis artikel, yang merupakan kata kerja ada dalam sebuah predikat ya, kata menulis. Dan di sini memiliki objek, makanya disebut kata kerja transitif atau kata kerja berobjek. Sedangkan kata kerja yang tidak memiliki objek disebut dengan kata kerja intransitif. Contohnya seperti Wafik tertidur di kamar mandi. Dari segi maknanya, kata kerja terdiri dari kata kerja aktif, yaitu contohnya Fauzi menembak Putri. Dan kata kerja pasif, Putri ditembak Fauzi. Berikut adalah imbuhan yang berfungsi sebagai pembentuk kata kerja. Kalian bisa lihat penjabarannya ya. Ada me, di, ter, ke, dan berikut adalah contoh-contohnya. Kata benda atau biasa disebut dengan nomina adalah kata yang mengacu kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda, konsep, atau pengertian. Ciri-ciri dari kata benda, umumnya kata benda menduduki fungsi sebagai subjek, objek, dan pelengkap. Contohnya, mereka menghadiahi kami buku pelajaran. Mereka sebagai subjek yang merupakan adalah kata benda, kami kata benda, dan buku pelajaran yang merupakan kata benda. Kata benda dapat didahului kata ingkar bukan. Bukan mereka yang menyakiti kami. Mereka adalah kata benda yang didahului oleh kata bukan. Ciri-ciri kata benda berdasarkan bentuknya, kata benda terdiri menjadi dua. Yang pertama ada bentuk dasar, contohnya seperti meja, bangku, ayam, dan udara. Sedangkan bentuk turunan seperti pembeli, ayunan, perjanjian yang sudah mengalami perubahan, ini contohnya dalam bentuk imbuhan. Berdasarkan wujud, kata benda ada yang terdiri dari kata konkret dan juga abstrak. Konkret ada meja, lampu, pabrik, dan ruang guru. Maksudnya konkret adalah bisa dilihat, bisa disentuh. Sedangkan abstrak tidak terlihat namun bisa dirasakan, contohnya seperti permainan, keindahan, dan perjanjian.
Berikut ini adalah imbuhan pembentuk kata benda. Kalian bisa lihat penjabarannya. Kata sifat, atau disebut dengan adjektiva, adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, atau binatang. Berikut adalah ciri-ciri dari adjektiva. Yang pertama, dapat diberi keterangan pembanding seperti lebih, kurang, dan paling. Contohnya, lebih cantik, kurang baik, dan paling indah. Yang kedua, dapat diberi keterangan penguat seperti sangat, amat, benar, sekali, dan terlalu. Contohnya, sangat marah, amat indah, pandai benar. Yang ketiga, dapat didahului dengan kata ingkar, tidak. Contohnya, tidak salah, tidak subur. Berikutnya, dapat diulang dengan disertai imbuhan se-nya. Contohnya, secantik-cantiknya. Berikutnya, dalam frase, kata sifat umumnya berfungsi sebagai keterangan bagi kata benda. Contohnya, baju baru, buku yang mahal. Kata sifat dapat dibentuk dengan imbuhan we, ia, if, al, dan ik. Contohnya seperti honorer, duniawi, alami, ilmiah, negatif, formal, dan elektronik. Kata keterangan atau adverbial. Contohnya adalah sangat, oleh, yang, dan paling. Kata keterangan adalah kata yang dipakai untuk menerangkan sesuatu. Berikutnya adalah kata bilangan atau disebut dengan numeralia. Adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya wujud seperti orang, binatang, benda, dan konsep. Jenisnya terdiri dari, berdasarkan bentuknya, ada bilangan pokok, contohnya seperti 2, 3, 10, dan bilangan tingkat, contohnya kedua, ketiga, ke-10. Berdasarkan tentu atau tidaknya, terdiri dari bilangan tak tentu dan bilangan tentu. Seperti 2, 3, 1/2, sedangkan bilangan tak tentu yang tidak dapat dihitung adalah kata banyak, sedikit, dan sebagian. Berikutnya adalah kata tugas. Kata tugas terdiri dari 5. Yang pertama ada preposisi atau kata depan, contohnya seperti kata kepada, pada, dan dengan. Konjungsi atau kata hubung, ada dan, tetapi, atau, karena, oleh sebab itu, dan lain-lain. Kata seru atau interjeksi, contohnya seperti wah, aduh, amboy. Kata sandang atau artikel, contohnya seperti si, sang, hang, dan dang. Partikel ada kah, lah, dan pun.
Demikian penjabaran mengenai kelas kata. Ada 3 video mengenai penjabaran kelas kata. Semoga video-video saya dapat memberikan informasi atau menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bahasa Indonesia. Terima kasih.